Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat merayakan Paskah. Bagi kita semua umat Kristiani, pagi hari ini sangat spesial karena kita merayakan kebangkitannya, kebangkitan Tuhan kita, kebangkitan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kebangkitannya itu membuktikan bahwa masih ada hari esok, masih ada pengharapan akan hari esok, pengharapan akan masa depan kita. Bagi kita orang-orang yang percaya. Haleluya saudara. Luar biasa. Pagi hari ini saudara, saya ingin membagikan firman Tuhan yaitu mengenai hal-hal seputar mengenai kebangkitannya. Ada sebuah hal yang menarik, saudara. Ada sebuah hal yang menarik pada saat hari itu murid-muridnya datang untuk menjenguk kubur Yesus. Di dalam Yohanes, saudara, di dalam Yohanes 20 nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Di dalam Yohanes 20 itu para murid-muridnya, saudara, terutama Maria Magdalena, pagi-pagi sekali menjenguk kubur Yesus. Tapi kubur itu sudah terbuka, saudara. Kubur sudah terbuka. Sehingga dia kemudian berlari-lari dan menyampaikan kepada murid-murid yang lain termasuk Petrus dan murid-murid yang lainnya, saudara. Sehingga Petrus pun menyusul. Ada sebuah hal yang menarik, saudara. Ada sebuah peristiwa yang menarik pada saat Petrus masuk ke kubur Yesus. Apa itu, saudara? Mari kita lihat. Di dalam Yohanes 6 ayat 7. Saudara, maka datanglah Simon Petrus menyusul Maria Magdalena. Jadi pada saat Petrus dan rasul-rasul dan murid-murid yang lain diberitahu oleh Maria Magdalena bahwa kubur Yesus sudah kosong, maka Petrus menyusul dan masuk ke dalam kubur itu. Dan dia melihat, saudara, dia melihat nih, kain kapan Yesus terletak di tanah. Sedangkan di ayat 7-nya, sedangkan kain peluhnya yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Wow, luar biasa, saudara. Ada hal menarik sekali di sini, saudara. Mengapa kain kapan itu bisa di tanah dan kain peluh itu bisa ada di tempat lain, kemudian sudah tergulung, saudara. Ini, saudara, saya ingin bagikan. Ada hal yang menarik, ada message, ada pesan yang menarik dari Tuhan Yesus bagi kita semua saat ini, saudara. Saudara yang terkasih. Jadi, ada sebuah pertanyaan memang. Mengapa Yesus melempar kapannya di tanah, tapi dia menggulung kain peluhnya? Why did Jesus fold his napkins? Ya, why did Jesus fold his napkin? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara tahu, saudara, kain peluh itu adalah semacam serbet, ya, semacam serbet makan, bentuknya seperti semacam serbet makan, dan dia akan ditalikan setelah kain kapan, kemudian ditalikan di dagu sampai kepalanya, saudara. Jadi pada saat itu semua orang yang meninggal, yang mau akan dikubur, dia akan diberi kain kapan dan diberi kain peluh istilahnya, atau mungkin semacam napkin, ya, bahasa Inggrisnya. Napkin atau semacam kain serbet atau kain kain peluh, saudara. Nah, saudara, mengapa ini, saudara? Mengapa Yesus menggulung kain peluhnya? Dan mengapa dia hanya melemparkan kain, menggeletakkan begitu saja kain kapan? Ini, saudara, pesannya, saudara. Makna satu dulu, kain kapan yang tergeletak di tanah. Kain kapan yang tergeletak di tanah itu Tuhan Yesus menyampaikan pesan kuat kepada kita. Bahwa maut, kain kapan adalah maut. Sudah disingkirkan. Maut sudah dikalahkan, saudara. Kegelapan sudah digantikannya dengan terang. Kematian sudah diganti dengan kehidupan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Bahkan lebih daripada itu, saudara, ketakutan kita akan hari esok, ketakutan kita akan masa depan, sudah digantikannya, sudah dijanjikannya, disediakannya dengan kepastian.
Oh, haleluya saudara. Luar biasa sekali pesan daripada Tuhan Yesus di dalam Yohanes 20 ini saudara. Kemudian makna kain kapan terletak di tanah. Kain kapan saudara? Memang untuk tubuh yang fana ini. Untuk membungkus tubuh yang fana ini. Tubuh yang harus binasa ini memang untuk kain kapan dan letaknya adalah di tanah. Tubuh kita setelah mati mungkin di tanah. Tetapi ingat saudara, pada saat nafiri terakhir berbunyi, maka kita yang mati dan kita yang masih hidup akan mengenakan pakaian yang baru, pakaian kemuliaan. Karena kita harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 52 sampai 53. Situ sudah sangat jelas bahwa orang-orang mati akan dibangkitkan dengan pakaian yang tidak dapat binasa. Kita semua akan mengenakan pakaian yang tidak binasa. Pada saat nafiri terakhir, Yesus datang di awan-awan, saudara. Kita dijemputnya. Dan kita diubahnya seketika itu juga. Dengan pakaian kemuliaan. Dengan pakaian yang tidak dapat binasa. Haleluya, inilah maknanya kain kapan yang tergeletak di tanah itu, saudara. Sesuatu yang binasa sudah digantikannya dengan sesuatu yang tidak dapat binasa. Wow, luar biasa, saudara. Luar biasa sekali. Haleluya, saudara. Nah, yang kemudian sangat menarik sekali, saudara. Setelah kain kapan tergeletak di tanah, kain peluh ini tergulung, saudara. Tergulung di tempat lain. Di pembaringan pada saat Yesus dibaringkan. Pada saat mayat Yesus dibaringkan. Kain peluh itu tergulung. Wow. Bagaimana mungkin, saudara? Ini uh, sebuah isyarat, saudara. Sebuah tanda bagi kita saat ini. Yang percaya dan menantikan kedatangannya, saudara. Saudara tahu kain peluh atau napkin atau semacam kain serbet. Ini saya mencari di sebuah literatur, ya, saudara. Jadi tradisi zaman Yahudi saat itu, tradisinya pada saat perjamuan makan, saudara. Di mana ketika sang tuan itu dan keluarganya makan, maka sang hamba akan menunggu, saudara. Akan menunggu di kejauhan. Kemudian ketika sang tuan itu sudah selesai, ada dua tanda yang diberikan atau dua kebiasaan, saudara, yang diberikan oleh tuan. Ketika sang tuan itu selesai makan, tapi kemudiannya serbet itu atau kain itu diletakkan begitu saja, dilipat begitu saja di meja makan, dilipat seadanya di meja makan. Itu berarti perjamuan sudah selesai. Dan si hamba boleh merapikan semua yang ada di meja. Tetapi saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika sang tuan melipat serbet itu, menggulungnya dengan rapi, itu berarti sebuah tanda bahwa sang tuan akan kembali lagi. Wow, dahsyat, sang tuan akan kembali lagi. Berarti si hamba belum boleh untuk merapikan apapun yang ada di meja makan. Ini berarti, saudara, ini berarti apa? Ini sebuah pernyataan yang tersembunyi dari Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Ketika serbet itu, kain peluh itu digulung, itu dia akan menyatakan kepada kita semua bahwa dia segera kembali. Haleluya. Yesus Kristus, Tuhan kita akan segera kembali. Wow, luar biasa, saudara. Inilah maknanya, saudara, kain kapan dan kain peluh yang Tuhan Yesus nyatakan pada saat itu, yang Tuhan Yesus lakukan pada saat itu. Setelah dia bangkit, saudara. Setelah dia mengalami kebangkitan. Ya, Yesus akan segera kembali. Ini tanda yang harus kita tangkap, saudara. Harus kita respon. Dia akan segera kembali dengan pasti. Sang Tuhan akan kembali lagi.
Inilah yang kita nanti-nantikan. Seperti di dalam Wahyu 22 ayat 7. Dia mengatakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Jadi saudara, sekarang respon kita adalah, sudah siapkah saudara dan saya untuk menjemput kedatangan? Itu saudara respon kita yang harus menjadi fokus utama dalam hidup ini. Sudah siapkah kita untuk menjemput kedatangannya kedua kali? Haleluya, haleluya. Why did Jesus fold his napkin? Ya, mengapa dia menggulung kain peluhnya? Karena dia memberikan sinyal, dia memberikan tanda, dia memberikan sebuah janji bahwa dia akan segera kembali. Haleluya, haleluya. Kiranya firman ini dapat memberkati saudara. Shalom, selamat Paskah. Tuhan memberkati.